Malam Bu Desi dan teman-teman sekalian. Kali ini saya dari kelompok 11 IPS 1 beranggotakan saya sendiri, Darius HS, Andrew Farrell, David Agustinus, dan juga Kevin Wijaya. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai budidaya ikan hias, yang dimana tugas ini untuk ujian praktek PTS. Nah, sebelum kita membahas mengenai seputar dunia-dunia ikan, kami akan menjelaskan tujuan ini PPT ini dibuat. Nah, tugas ini dibuat untuk proyek kami kelas 11 IPS 1 yang dimana dalam menyelesaikan ujian tengah semester dalam bentuk ujian praktek. Nah, khususnya di pelajaran prakarya. Kami membuat tugas ini berdasarkan buku paket kami mengenai budidaya ikan hias serta jenis-jenisnya. Nah, kita akan menjelaskan dulu apa sih yang sebenarnya bakal kita jelasin dalam PPT ini. Nah, pertama ada ide pokok serta perencanaan macam-macam atau jenis-jenis ikan serta proses budidaya ikan, promosi ikan hias. Nah, dengan adanya PPT ini kami berharap atau kita dapat memberikan informasi yang berguna mengenai dunia-dunia ikan di bagian perikanan. Nah, khususnya di bagian ikan hias ya. Nah, mulai dari cara budidaya, jenis-jenis ikan hias, serta ciri-ciri ikan hias, promosi dan penjualan dalam ikan hias. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai ide-ide pokok yang akan dijelaskan oleh Kevin. Ide pokok. Jadi ikan hias adalah salah satu ide bisnis yang menjanjikan di masa kini. Hal ini membuat banyak orang menjadi gemar membeli ikan hias untuk dijadikan sebagai koleksi atau hewan peliharaan. Ada yang harganya ribuan hingga ratusan ribu rupiah. Walaupun sebagian orang menganggap bahwa bisnis ini memiliki keuntungan yang kecil, namun jika ditekuni akan menghasilkan banyak laba. Jika masih pemula, maka ini adalah ide dan panduan menjalankan budidaya ikan hias yang dapat diikuti. Yang pertama adalah persiapkan wadah. Wadah dapat menjadi tempat untuk merawat indukan, untuk pemijahan, penetasan telur, pembesaran, dan lain-lain. Penting sekali untuk menyesuaikan wadah dengan kebutuhan pemeliharaan ikan hias. Yang kedua, perhatikan karakteristik ikan hias dan perawatannya. Setiap jenis ikan hias memiliki karakteristiknya masing-masing. Bentuk tubuh, ukuran, lingkungan, tempat hidup, dan lain-lain. Air, suhu, tingkat keasaman, sirkulasi air, tingkat kecerahan, dan kandungan oksigen merupakan beberapa unsur yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ikan hias. Penting sekali bagi Anda untuk memperkaya informasi agar dapat menyediakan tempat yang stabil untuk ikan. Yang ketiga, memilih calon indukan. Dalam memilih ikan hias untuk indukan, pastikan agar tubuhnya sehat dan bebas penyakit, agar nantinya dapat menghasilkan keturunan yang sehat dan bagus. Yang keempat, pakan ikan hias. Menyediakan pakan yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Yang kelima, pemijahan. Ada dua jenis proses pemijahan, yaitu internal dan eksternal. Agar proses pemijahan berjalan dengan mudah, maka siapkanlah bahan dan media yang dibutuhkan. Beberapa ikan hias tidak hanya bertelur, tapi juga beranak. Yang keenam, penetasan telur. Proses penetasan ini berbeda-beda dan tergantung pada jenis ikan yang Anda kelola. Umumnya, telur ikan akan menetas dalam waktu yang singkat. Yang ketujuh, hama dan penyakit. Salah satu tantangan yang perlu diwaspadai dalam berbisnis ikan hias, yaitu adanya hama atau penyakit yang menyerang ikan hias. Yang terakhir adalah terapkan metode pemasaran yang strategis. Bekerja sama dengan jasa pengepul yang telah memiliki koneksi luas. Semakin banyak jasa pengepul yang diajak kerjasama, maka semakin besar peluang meraih keuntungan. Selain memakai jasa dari pengepul, Anda juga bisa memasarkannya secara pribadi. Caranya yaitu dengan membuka toko dan memasarkannya secara online. Berikutnya adalah perencanaan. Cara ternak dan budidaya ikan cupang. Yang pertama, siapkan rumah untuk ikan cupang. Yang kedua, siapkan peralatan budidaya ikan cupang. Yang ketiga, siapkan indukan ikan cupang. Yang keempat, siapkan tempat untuk indukan ikan cupang berkembang biak. Yang kelima, satukan ikan cupang betina dan jantan dalam satu wadah. Yang keenam, pantau perkembangbiakan ikan cupang. Yang ketujuh, pantau sarang ikan cupang. Yang kedelapan,
Tunggu sampai telur ikan cupang menetas. Berikutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya ikan cupang. Yang pertama, dekorasi akuarium. Yang kedua, perhatikan suhu dan kualitas air. Yang ketiga, penyaringan kotoran. Yang keempat, anggapan makan akar tanaman. Yang kelima, nutrisi tambahan. Yang keenam, cupang alami hidup secara teritorial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam atau jenis ikan hias. Yang pertama itu ada ikan cupang, yang kedua ikan gupi, yang ketiga ikan diskus, yang keempat ikan lohan, dan yang kelima ikan koi. Nah, yang pertama ini adalah ikan cupang. Ikan cupang sendiri adalah salah satu jenis ikan hias air tawar yang cocok dipelihara di akuarium karena ukurannya yang kecil. Ikan cupang ini merupakan ikan hias air tawar yang berasal dari Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, dan juga Vietnam. Ikan cupang ini mempunyai bentuk tubuh dan juga karakter yang unik. Bentuk tubuhnya ini pipih dan kecil, serta karakter ikan cupang ini cenderung agresif. Nah, biasanya ikan cupang ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu cupang hias, cupang liar, dan cupang aduan. Untuk cupang aduan ini biasanya ikan cupangnya memiliki sirip dan ekor yang lebih pendek, sedangkan ikan cupang yang sirip dan ekor lebih panjang itu biasanya untuk di budidaya atau merupakan jenis cupang hias. Nah, untuk harganya, ikan cupang ini dibanderol dengan harga yang bervariasi, tergantung dari jenis dan keindahannya, yang bisa mulai dari belasan ribu bahkan hingga jutaan rupiah. Untuk jenis ikan yang kita pilih kali ini yaitu ikan cupang, dan ikan cupang ini memiliki beberapa jenis. Itu seperti yang paling populer itu half moon, lalu ada crown tail, cupang sawah, paradise, dan halsun. Lalu yang kedua yaitu ada ikan gupi. Ikan gupi ini berasal dari Amerika Serikat, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Dengan nama lainnya itu ikan seribu. Ikan gupi disebut ikan seribu karena populasinya itu sangat banyak. Bahkan di seluruh dunia itu ada populasi ikan gupi ini. Ikan gupi ini juga memiliki bentuk tubuh yang kecil dan memiliki warna yang bervariasi di tubuhnya. Lalu yang ketiga itu ada ikan diskus. Ikan diskus atau yang nama lainnya itu The King of Aquarium ini banyak diminati oleh para pecinta ikan hias. Sehingga ikan hias jenis ini tuh memiliki harga yang cukup fantastis atau melambung tinggi, dan ikan diskus ini memiliki karakter badan yang lebar dengan warna yang mencolok atau atraktif. Ikan hias diskus ini direkomendasikan karena ikan ini tidak mudah mati. Hanya perlu menjaga suhu akuariumnya di sekitar suhu 28-31 derajat Celcius supaya airnya tetap hangat dan memiliki kadar oksigen yang stabil. Lalu yang keempat, ada ikan lohan. Ikan lohan memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh ikan lainnya, yaitu memiliki jenong atau ada seperti di dahinya itu ada kepala yang menggembung. Nah, ikan lohan ini dia biasanya memiliki harga yang sangat fantastis atau yang harga yang mahal, dan karena memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh ikan lain, yaitu ada jendolan di kepalanya, ini membuat ikan lohan ini cukup banyak peminatnya di kalangan pecinta ikan hias. Lalu yang selanjutnya yang kelima ada ikan koi. Ikan koi ini termasuk jenis ikan yang banyak dipilih untuk dipelihara. Ikan koi ini adalah ikan hias air tawar yang sangat populer di kalangan pecinta ikan hias. Ikan ini cukup mudah dipelihara, tetapi mudah mati. Namun biasanya ikan koi ini dipelihara di dalam kolam karena biasanya kan bentuk tubuhnya memanjang, sehingga perlu wadah atau tempat yang cukup luas, sehingga cocoknya dipelihara di kolam. Karena ikan ini bisa tumbuh dengan mencapai ukuran yang besar dengan ciri khas warna-warna yang cantik,
Makanya ikan koi ini lebih banyak dibudidayakan di dalam kolam. Ikan koi ini mulai berkembang di Jepang sejak 1920-an dan masih eksis di kalangan pecinta ikan hias hingga saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk ikan hias. Nah, ikan hias ini memiliki banyak bentuk. Salah satunya itu yang pertama, bentuknya yang pipih, kecil, dan sirip punggungnya tipis, serta sirip ekornya melebar. Nah, itu ada di contoh ikan hias seperti ikan cupang dan ikan gupi. Lalu ada bentuk ikan hias yang kedua yaitu memanjang atau silindris dan siripnya yang berwarna-warni. Itu contohnya seperti ikan koi. Dan yang ketiga, ada bentuk ikan hias yang bentuknya itu bentuk tubuhnya ramping dan memiliki jenong atau benjolan penggembung pada kepala atau dahinya. Itu contohnya seperti ikan lohan dan ikan mas koki. Selanjutnya saya akan menjelaskan setelah tadi sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis, bentuk-bentuk ikan, dan banyak jenis-jenis ikan yang seperti kita ketahui, mulai dari cupang, lohan, dan lain-lainnya itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan nih spesifiknya dalam proses budidaya ikan. Nah, pertama tuh kita cuma perlu menyiapkan wadah. Seperti yang sudah disebutkan dalam perencanaan tadi, perlu namanya wadah. Yang dimana wadah itu dapat dimana ya menjadi tempat pengembang-biakan mulai dari telur, larva, dan lain-lainnya, serta penyesuaian wadah ikan, calon indukan, penetasan telur, dan larva. Nah, pertama, penyiapkan wadah pembiakan. Nah, dalam proses ini pengembang-biakan sangatlah baik. Nah, jadi memerlukan keberhasilan, yang dimana membutuhkan wadah seperti menyediakan kolam akuarium berukuran besar, sehingga ikan dapat tumbuh maksimal. Misalkan kalau kolamnya kecil, jadi ikannya besar itu jadi kan ibaratnya nggak muat. Nah, serta itu Anda yang masih pemula harus memiliki pengalaman. Karena hindari membeli tempat yang berharga mahal karena tidak memengaruhi hasil akhir. Yang pasti yang perlunya itu kita melakukan dengan wadah yang berkualitas tapi tetap menjamin harganya tidak terlalu mahal sehingga dapat terjangkau. Nah, jadi kita bisa bilang tidak mubazir. Nah, pastikan wadahnya itu tidak bocor dan mengakibatkan airnya itu menjadi terbuang sia-sia. Lanjut ke penyesuaian wadah ikan. Nah, setelah menemukan wadah akuarium yang benar-benar tepat, nah Anda itu baru bisa memilih jenis-jenis ikan dari kriteria wadah tersebut. Misalkan wadahnya berapa senti, dari kiri ke kanan, panjang lebarnya berapa, ikannya apa. Misalkan kalau wadahnya besar bisa ikan koi, ikan lohan. Kalau wadahnya kecil kita bisa taruh ikan cupang, ikan gupi, dan lain-lainnya. Nah, jadi itu dia tuh ibaratnya ikan, kalau misalkan wadahnya kecil, yang ikan besar itu gampang mati karena kesempitan ruangan seperti itu. Dan juga sesuaikan kondisi suhu air dan tingkat kesamaan pH-nya itu. Karena pH itu sangat penting untuk pengembangbiakan ikan-ikan tersebut. Nah, serta itu dibiarkan terlebih dahulu selama seharian penuh supaya kandungan gas-gas yang tidak diinginkan seperti gas-gas berbahaya bisa hilang dan ikan-ikan bisa hidup secara normal. Nah, selanjutnya pemilihan calon indukan dan proses pemijahan. Dalam proses ini kita harus memilih indukan yang tepat. Nah, yang dimana ikan ini sudah dewasa dan sudah untuk dikawinkan sehingga dia dapat berkembang biak dengan mudahnya dan dapat memiliki anak-anak ikan yang sehat yang terhindar dari wabah penyakit yang ada dalam ikan. Nah, cara membedakan ikan hias dan ikan air tawar biasa adalah tidak semua ikan hias bisa melakukan perkembangbiakannya sendiri. Ada ikan yang memerlukan suntikan hormon sehingga mempermudah ikan menghasilkan sel telur alami dengan cepat. Nah, yang terakhir, penetasan telur dan perawatan larva. Untuk ikan ini yang sudah berhasil bertelur membutuhkan waktu kurang lebih 24 jam supaya telur itu bisa berhasil. Sekumpulan larva jadi untuk menghindari untuk dimakan Anda harus pisahin. Karena mungkin kalau yang seperti tahu kita kan karakteristik ikan tuh agresif. Jadi dia bisa memakan anaknya sendiri. Nah, meskipun ya itu anaknya sendiri ya, dia bisa makan juga karena itu emang dari insting binatangnya dia itu agresif. Nah, setelah itu kita harus lawat larva-larva itu dengan memberikan pakan-pakan yang berkualitas. Nah, dan juga pastikan kondisi airnya itu baik supaya terhindar dari penyakit serta ikannya biar tumbuh dengan baik. Nah, dan juga itu kolamnya itu juga dipantaunya itu supaya ikannya itu tidak sesak atau kayak berkumpul terlalu banyak.
Jadi dibatasi. Misalkan kalau misalkan ikannya sekian ada 30 telur, kolamnya harus berapa sentimeter lebih besar seperti itu. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan cara pemasaran ikan hias. Pertama yang kita perlu adalah menentukan lokasi jualan. Habis itu buat promosi dan diskon, menyebarkan informasi, tanda pengenal di depan toko, dan buatlah sosial media. Nah, menentukan lokasi penjualan. Nah, di sini yang pasti kita harus tahu sebelum jualan itu kita harus tentuin lokasi yang strategis yang dimana ikan-ikan itu bisa laku dalam pasaran tersebut. Nah, yang dimana lokasinya itu semisal pasar ikan. Nah, yang tentu dimana orang-orang akan membeli ikan di pasar tersebut. Jangan di tempat yang lain seperti pertambangan dan lain-lainnya karena itu nggak ada yang beli pasti dong. Nah, selanjutnya itu yang pasti ya siapa sih yang tidak suka namanya diskon. Nah, dan juga kita harus lakuin promosi, jangan diskon doang. Nah, setelah itu kita harus melakukan promosi terlebih dahulu, mulai dari pemasaran, ya kita ke teman-teman dekat dulu, saudara, kerabat, mungkin ke guru, dan lain-lainnya. Dan juga platform internet yang viral sekarang, karena platform internet itu sangat benar-benar ibaratnya memegang kendali sekarang dalam menarik minat pembeli. Serta jangan lupa memberikan diskon, supaya konsumen tuh tertarik. Misalkan diskon berapa nih ikan lohan, harganya 100.000, nah itu di diskon jadi 75.000 sehingga menarik peminatnya. Lanjut lagi ke menyebarkan informasi. Nah ini kita bisa bikin brosur-brosur, habis itu menyebarkan detail-detailnya melalui sosial media bisa, Instagram dan lain-lainnya. Serta buatlah tanda pengenal di toko. Tanda pengenal itu misalkan kita tuh apa ya, memiliki ciri khas. Misalkan toko ini menjual ikan cupang berwarna emas, toko ini menjual ikan koi dari Jepang dan lain-lainnya. Serta jangan lupa membuat sosial media yang kelima. Nah, sosial media itu sangat tren pada zaman sekarang. Nah, kita bisa membuka toko online dari Instagram, mungkin dari aplikasi simpel aja, Facebook, TikTok, nah yang sekarang sangat viral. Nah, untuk membuat promosi-promosi yang menarik. Nah, oke. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Hormat kami, saya dari Lius, Andrew, David, dan Kevin. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan ikan-ikan ini. Mungkin ada kurang detail dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih.